Tidak terasa, Saum sudah 1 tahun dari 2025. Dan saat ini, Saum akan kembali lagi di 2026 menemani Anda semua. Tentang penyindiran. Ini ketua yayasan gak sih pakai muslim? Kebetulan, ya, kebetulan saya kenalin dulu nih dari yayasan ini Masjid Al-Fatihah. Saya Pak RT. Ada Pak RT, ada Pak RT. Ada sedikit, Ada izin nggak Pak RT? Saya RT di sini. ada sedikit Ya, Masjid Al-Fatihah. Perkenalkan, nama gua Rasya. Dulu gua ex mulet, cuman udah ya gitulah, ada masalah biasa. Jadi mulet gua hilang. Ada candaan, tawaan, mungkin hal yang kita nggak bahas juga ada sampai saat ini. Apakah Saum season 2 ini akan menjadi hal yang lebih bagus lagi dan lebih bermakna? Kali ini gue bakalan belajar lebih dalam tentang Islam. Apa itu Islam? Kita mau mendalami Islam, agama Islam yang benar-benar seluk-beluknya Islam, sampai dalam-dalamnya itu. Pandangan gua bagus karena satu banyak orang Islam sekarang banyak yang agama Islam tapi nggak Islam. Dalam kita yang baru nih guys. Asik. Oke, ini udah talent baru banget nih ya. Karena di season 2 ini sesuai orang tua. Apakah nanti di season 3 bakalan ada orang 3 lagi nggak tahu ya. Jadi ya siapa tahu yang setan. Oke. Apa nih? Di sini gua kan sebagai host pertama. Bahwasanya pas itu kemarin kita mungkin dulu ya host kita yang bernama Dafa ini memang sempat di season 1 sudah kita undang, tapi dia itu lagi sibuk ya, lagi sibuk banget ya di pesan anime pendidikan ya pendidikan ya pas lagi masih pendidikan batu lagi sibuk-sibuknya pas itu bro ikut podcast nggak? Nggak dulu lah, lagi sibuk gitu. Sekarang udah mulai bisa nih ya, Oh ya udah ya. Mungkin insya Allah sanggup ya 30 hari kan. Insya Allah. Oke. Nggak bisa janji kan? Oh iya, aman aja. Jadi Saum ini kan memang sudah tradisi Rifki Anugerah dari 1 tahun yang lalu, dan ini setiap tahun setiap bulan Ramadan kita adakan terus. Ya semoga aja istiqomah ya. Amin. Nggak kayak kemarin ya. Kemarin cuma 7 video doang loh. Kemarin kayak pelan. Sekarang udah mulai jernih gitu ya. Udah. Alhamdulillah. Oke. Bro, gue mau nanya ke lo. Oke. Apa sih tujuan lu bikin program ini? Tujuan gue buat bikin program ini. Menurut lu ada sedikit pandangan dari gua tentang program? Lu dulu. Gua dulu. Ya. Gua kasih tahu. Dari awal juga sudah gua kasih tahu bahwa Saum ini adalah program Ramadan yang dimana gua pengen banget belajar agama Islam yang lebih dalam. Walaupun memang gua orangnya memang masih awam, dan kita sebagai orang awam yang menonton video ini, kita harus menjadi orang Islam yang benar-benar ngerti semuanya. Itu aja. Kita harus bisa mengerti seluk-beluk dari Islam ini. Walaupun kita agama Islam bukan berarti kita sebagai orang Islam dibodoh-bodohi dengan orang Islam tersebut.
Paham nggak? Nah, paham. Jadi memang banyak sekali golongan yang kita punya, ada 73 golongan. Tak bukan berarti dalam satu aliran kita itu mereka pintar, sama-sama pintar. Kadang yang satu aliran aja udah gue bilang ini naudzubillah ya, maksudnya satu aliran aja udah dikasih kesesatan, apalagi banyak aliran. Itu makanya kita di sini gue mau ngajak lu karena lu juga anak pesantren ya. Kita sama-sama anak pesantren lah ya. Kita mau mendalami Islam, agama Islam yang benar-benar seluk-beluknya Islam. Sampai dalam-dalamnya itu. Oh iya. Menurut lu pandangan lu ke gua tentang gua mau mempelajari agama Islam yang sedalam-dalamnya. Menurut pandangan gua bagus karena satu banyak orang Islam sekarang banyak yang agama Islam tapi nggak Islam. Maksudnya banyak yang Islam kata doang gitu. Dia tahu sebelum contoh analoginya dia tahu apa itu wudu. Nah, tapi dia nggak tahu syarat wudu, sunahnya wudu. Oh iya. Bacaannya. Nah, itu dia. Benar. Oke, di season saum season 2 ini kita akan mempelajari tentang sebuah agama seluk-beluk. Kita temakan namanya Islam. Islam ya. Itu bagus juga karena banyak juga yang Islam itu kan banyak bahasa Islam. Tapi kelakuannya bukan bahasa paling gimana ya? Emang KTP lah. Di KTP dong. Tapi ya begitu lah. Jadi mungkin menurut lo itu memang sebagian, mohon maaf nih, kan gua seuzon atau apa ya? Memang sebagian banyak orang, mayoritas umat Islam itu memang benar-benar cuma Islam di dirinya dia doang. Nggak pernah lihat dan nggak pernah belajar untuk menyeluk-belukkan Islam. Coba sama lu bedain orang yang Islam dari lahir sama orang yang baru masuk Islam atau mualaf. Sadaran mana orang masuk Islam apa yang Islam dari lahir. Itu lebih sadar orang yang baru masuk Islam daripada orang Islam. Iya kah? Karena dia itu kan karena awalnya itu kan terjadi karena penasaran ya, apa gini ini kan gitu. Tapi kalau misalnya dari lahir lah. Maksudnya oke, gue ketangkap sekarang. Oke, memang mungkin menurut lo orang yang sadar tentang Islam itu adalah orang yang masih mualaf, masih sadar tentang Islam. Tetapi orang yang baru lahir dari lahir Islam berarti nggak mampu apa-apa. Maksudnya nggak sadar apa itu belum Islam. Sadar dia Islam gitu kan. KTP pun Islam. Iya. Cuma aku Islam ini kan jadi Islam ya udah Islam aja. Maksudnya mereka meremehkan hal yang memang harus dipelajari di kehidupan kita. Oke. Contoh kayak gua analogi orang coba orang Islam yang baru sama yang mualaf nih sama yang lahir coba tanya tolabul ilmi fardhatun muslim ya. Pasti yang orang Islam lama itu kebanyakan nggak tahu karena dia pelekan. Karena ya udah gue ada Islam ini. Iya benar. Orang banyak. Gue ngobrol sama orang yang lain kan. Iya. Gue Islam sholat puasa udah cukup. Lah sedekah cukup. Nah, tapi kan kalau misalnya orang yang baru mualaf dia gali terus apa itu tauhid dari gimana digali. Iya benar. Gua masuk akal sama lu. Pantes gua memang enggak salah orang. Soalnya gini bro. Soalnya gua juga memang sadar sekarang. Dari 2024 kemarin, saum ini dibuat memang untuk menyadarkan semua masyarakat mayoritas Islam itu untuk sadar bahwa kita mempunyai pendidikan Islam yang benar-benar belum diketahui orang-orang. Jadi gua itu memang tujuannya apa yang belum mereka ketahui kita akan buktikan di sini. Itulah ya. Nah, banyak juga kan. Jadi kan karena banyak orang Islam sekarang itu
kata Imam kata apa sih? Syekh apa sih? Ali yang keturunan Nabi Muhammad yang wali itu Syekh Abdul Syekh Qadir. Abdul Qadir. Sampai dia itu berkata, Tuhan yang kalian sembah itu ada di kaki gua injak. Ini dunia. Ngerti nggak? Nah, orang Islam yang udah dari lahir, dia itu kalau udah ke pantang dunia atau udah kena dunianya nih, dia fokus ke dunia bro. Yang namanya buta benar-benar buta gitu. buta benar-benar buta, bisu benar-benar bisu. Iya, jadi Yang penting gue udah Islam. Tapi kalau misalnya ada yang ceramah, karena dia udah kalut sama dunia. Nah, jadi masukan dari ceramah pun dia nggak masuk. karena dia udah nyembah dunia. Bukan nyembah sih. Oh, udah ditakdirkan oleh dunia. Walaupun memang kita di kehidupan ini diajarkan untuk menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat gitu kan. Kalau di Islam memang kayak gitu. Kalau di agama lain juga ya seimbang. Kita harus seimbang. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat kan. Tetapi mereka melupakan bahwa akhirat itu sebenarnya ada, walaupun gue tahu di pikiran mereka, ya gue tahu ada akhirat, bukan masalah lu tahu akhiratnya ada, bukan itu. Lu udah mempelajari semua masalah-masalah tentang Islam belum kali ini, gitu kan? Karena ibaratkan dunia ini kita hidup di dunia ini buat investasi di akhirat. Ya benar. Nah, jadi apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Nah, orang-orang nggak sadar gitu. Bahkan di kitab apa ya? Gue lupa. Ada tuh yang jadi penyakit itu Allah itu ngasih penyakit itu ada banyak golongan. Nah, yang satu lu diuji karena kegagalan atau kesusahan gitu, kemiskinan. Ada yang diuji lewat situ tuh. Maksudnya udah susah, terus diuji lagi. Itu menguatkan iman. Ada satu lagi yang diuji lewat kekayaan. Nah ini masalah ini nih yang banyak diuji oleh kekayaan. Jadi dia lupa bahwa dia ngasih itu yang ngasih Tuhan, ya kan? Lewat usaha dia gitu. Walaupun enggak kalau misalnya peribahasa kan ngasih itu kan analoginya langsung dikasih aja. Iya. Tapi kan ini beda Tuhan ya kan. Nah itu penyakit yang paling susah. Yang dunia lah. Jadi sisa banget ya. Aduh. Makanya gue begini bikin dulu bagus kayak gini karena gue gak mau orang-orang teman-teman sekalian ya. Harus sadar karena dicoba. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Maksudnya harus sadar. Oh, maksudnya mereka itu benar-benar harus sadar dulu dibanding ketika kalian udah kejadian. Maksudnya iya betul. Gua misal meremehkan hal azab nih, gua meremehkan azab nih. Giliran udah dicoba azabnya. Misal. Sedangkan waktu nggak bisa diundur ya, nggak bisa dikembalikan. Karena lu bagus karena gue 20% karena gue nggak mau nih. Ada kan di analogi kita gitu. Sakit sebelum sehat sebelum sakit, mati sebelum mati. Nah yang kayak gitu dia sebelum miskin sebelum kaya. Gitu. Gue takut ketika lu hubur dunia. Pas misalkan lu dunia harga puluhan tapi enggak kan iya. Ketika lu dunia itu lu dicoba sama lo tuh satu persatu diambilin. Pas ketika lu udah diambil nol kekayaan lu. Nah lu dicoba sama Allah lu sadar ketika udah miskin. Ngerti nggak? Jadi lu nganggap itu semua bohong dan akhirnya terjadi dicoba yang lewat kedua itu yang dicoba lewat dunia tuh yang dicoba Allah lewat kenikmatan. Nah ketika lu miskin lu tobat kan udah miskin udah tobat kan. Nah di situ pas lu tobat kan biasanya orang nyari ilmu kan. Nah di situ ada bab sedekah. Dan pasti lu bakal sadar, aduh, harta gue yang segitu banyaknya nggak pernah sadar. Giliran susah nggak ada. Nah begitu. Oke. Berarti sekarang kita udah tahu nih ya.
seluk beluk kita tentang Islam dan juga program sound ini. Alhamdulillah gua jujur memang belum tahu program sound ini artinya apa. Berjalan aja berjalan. Iya berjalan. Memang pada saat itu gua mengatakan bahwa sound itu artinya kan berpuasa dan memang itu lagi belibet banget di situ. Pikiran gua kacau banget. Karena kemarin gua ngupload itu nggak ada yang nonton, apalagi analitik gua turun semua. Nah gua mau membiasakan diri bisa ngomong bareng gitu. Cuman aduh banyak banget nih orang yang nggak mau stay bareng gua dari 1 sampai 30 Ramadan. Udahlah kita stay aja dari 1 hari aja dulu. Episode 7 ya episode 1 sampai episode 7 doang ini. Dulu seperti itu ya, semoga ini bisa menjadi 1 sampai 30. Tapi lu percaya apa yang lu tanam dan apa yang lu tuai. Jadi lu tanam tomat bakal tomat. Oke. Yang lu intinya oke berarti semisal kita mau tanam padi harus tetap tumbuh padi. Hasilnya itu bakal padi kan? Enggak mungkin tomat yang hasilnya apa? Enggak mungkin kan lu dari sekarang effort lu misalkan lu dulu bikin sistem tahu kan enggak atau gimana kan? Iya. Coba nanti lu lihat dari effort lu udah keras banget lu dari effort. Nah kalau misalnya lu effort belajar dari kesalahan kemarin ngurangin di mana, insya Allah bakal naik, ada peningkatan karena belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan sebelum lu jadi nol. Emang dulu tuh kurang effort aja. Banyak banget alat yang benar-benar terbakar keterbatasan alat. Apalagi kan sebelumnya sound itu belum punya PC. Cuman modal HP, RAM 2, kamera nyampe mana udah penuh banget nih, gua tetep kamera terus ngedit dengan keterbatasan aplikasi juga seperti itu. Dan sekarang lu udah punya. Alhamdulillah udah punya. Biarlah 30% lah. 30% walaupun enggak yang digasoin kan baik, yang penting bisa. Iya. Bersyukur aja. Benar. Tebak aja lo. Mungkin lu bisa kasih saran ke gua untuk episode untuk season selanjutnya. Oh ya itu mah buat Ivan aja. Ya ada untuk episode selanjutnya. Apa yang lu mau tanamin yang mau investasiin di sound dan apa yang lu mau undang bintang. Kata gue kalau bilang tadi saran investasi lu investasi pendidikan relasi karena emang kita orang yang keterbatasan kan walaupun pesantren kita emang kayak nggak apa ya bisa cuman iya cuman emang kita emang orangnya itu masih sadar diri aja kalau kita itu memang keterbatasan ilmu. Makanya gua mau menyarankan lo apa yang nantinya lu ubas, apakah lu udah siap sound season 2 ini programnya dengan tema Islam bisa kalau gue sih belum setuju ya karena berjalan aja. Oh iya. Berjalan. Nah, bagi gua yang tadi investasi lu banyak relasi. Karena emang lu keterbatasan. Karena lu relasinya lu dekat sama ustaz siapapun undang itu manfaat dari relasi. Nambah relasi gitu. Kalau misalnya orang jelem aja, orang pemalu. Diam tak ikut. Iya, makanya ini sound season 2 kita ya temanya mungkin seluk-beluk Islam, maksudnya itu memang apapun itu kita akan bahas tentang agama Islam, walaupun memang ada yang inspirasi mungkin atau filsafat dari Islam, tapi bukan filsafat dari umum ya. Kalau ya filsafat dari kita masih perlu S1 dulu lah. Perlu kuliah dulu lah kita. Ya. Kalau orang udah kuliah gini. Orang kalau udah kuliah dan punya gelar sarjana bakalan udah pengalaman. Dia udah pengalaman apa yang udah dipelajari olehnya. Jadi menurut perbedaan orang yang nggak kuliah sama orang kuliah itu pemikiran lebih tajam. Iya benar.
dari segi misalnya dia nggak kuliah ekonomi. karena Karena kita orang yang nggak kuliah atau gimana ya. Jadi kita belum kuliah, belum ada waktu kuliah. Tidak. ya bukan belum jadi perbedaannya kata gua menurut gua pribadi misal dari pendidikan yang kuliah ekonomi misalnya. Nah, orang yang S1 ekonomi udah belajar tinggal lu praktekin. Ngerti nggak? Tapi kalau orang yang kuliah lu masih buta bro. Lu kayak jalan di hutan gitu. Jadi kesana salah gitu kan. Belok hutan. Nah begitu. Tinggal satu yang orang harus kuliah itu manfaatin. Nah itu doang. Itu doang manfaatkan waktu yang mungkin seadanya. Nah, bagi gue yang belum kuliah, gue harus kerja terus. Nggak ada yang mungkin lah. Oke, siap. Tapi cuman gue masih bingung kalau misalnya kanan berang. Ya kan? Kalau misalnya gue lurus, sarang tirek, belok kanan. Ada dasar orang yang kuliah misalkan ada kan? Iya, benar dikasih tahu. Begitu. Berarti memang harus benar-benar pas sesuai dengan yang ada di tulisannya. Jadi dia udah tahu langkah. Misal ke kanan nih. Harus gimana? Dia kalau misalnya pasti nggak jauh dari ketipu. Ya, manajemennya salah gitu kan. kalau nggak ketipu di manage salah atau mungkin ya. itu memang terjadi. Bukan di negara kita sebenarnya yang melakukan hal seperti itu. Oke, kali ini saja untuk episode pertama Isom. Kalian bisa rating video kami untuk like, comment, dan juga subscribe ya. Nanti kita akan bikin challenge juga nih buat host. Bintang tamu juga ada challenge-nya mungkin tentang mereka question and answer Q&A. Jadi mereka itu ada pertanyaan. Jadi memang kita akan membahas tentang seluk-beluk Islam. Nah, nanti kita mungkin ada pertanyaan dari si para viewer. Itu bonus. Tapi kita utamain dulu belum Islamnya. Apakah mungkin bisa merating dari 1 sampai 10 bintang 1 sampai 10 apa lu bisa merating bahwa Saum season 2 ini setupnya udah bener-bener mungkin ada kritik ya sampaikan aja nggak apa-apa. Lu gimana? Ada 1 sampai 10 bintang lu berapa bintang? Kalau misalnya kita perintis kan? Perintis. Iya kalau gua nanti ada yang kata-kata situ letak asiknya. Udah lumayan. Enggak usah karena kehidupan terus maju. Asik. Itu nggak bisa ngitung, nggak bisa nilai juga. Iya benar. Untuk sekarang sih bagus. Paling 7. Ya lumayan. Oke, kalau gua 6, 7. Kenapa gue yang malah jadi sadar diri banget gini? Karena yang pertama kameranya masih nyala. Gak apa-apa. Itu mohon maaf aja, bos ya. Gampang. Iya. Makanya itu karena untuk yang rintis yang dikatakan. Letaknya. Nah, bagi gue lumayan. Oke, siap lumayan ya. Jadi nanti juga harus bintang tamunya harus lebih tinggi. Ini harusnya bintang tamu harus lebih tinggi dari ini. Aduh. Kalau gue yang kesini tuh nutup muka. Mustahil juga orang nggak nyampe sini. Lu aja. Oh iya. Udah lewat. Nah, udah lewat berarti. Tamunya harusnya lebih. Tamunya diserangin aja. Enggak, ini tengahnya. Kalau enggak lu mereka lu bolongin lah di tengah. Daripada tertarik. Iya. Namanya setup ya. Kita kan nggak tahu ya. Kan nggak tahu tiba-tiba kita gua kira ketika mic ini ditaruh di meja yang kita taruh ini, gua kira itu dia bakal rendah, lebih rendah kayak gini bisa set ini ya.
realitanya sangat berbeda dengan apa ya? Jangkau juga sini lah musik apa jadi kayak keren bangunan. Oke, langsung begitu saja untuk episode 1 bersama host baru kita yang namanya Dam. Bisa perkenalkan lewat sosial media dia yang ada di bawah. Aduh. Enggak, emang yang namanya host. Kalau host itu mempunyai sosial media, kita harus kredit. Iya. Gue juga harus dikredit ya, Rookie Project ya, tim Rookie Project nanti jangan lupa dikreditin. Kamu udah kayak ini sekarang udah aman. Asik. Apalagi puasa kan. Iya. Pasti jauh. Pak mau kena. Semua pak mau kena. Anjir gua doang. Enggak punya pak mau kena. Tapi enggak apa-apa.